Halo, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang umpan balik atas diagnostik organisasi. Kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Giri Pratama dengan NIM 107, Ana Marfuah dengan NIM 098, Jihan Lestari dengan NIM 064, dan Artika Dwi Puspitasari dengan NIM 051. Umpan balik atas diagnostik organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada umpan balik informasi diagnostik. Yang kedua, proses memberikan umpan balik. Yang ketiga, desain intervensi yang efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang umpan balik informasi diagnostik. Di sini ada kriteria menentukan umpan balik. Yang pertama, relevan. Jadi, anggota organisasi cenderung menggunakan data umpan balik untuk pemecahan masalah ketika mereka menemukan informasi yang berarti. Yang kedua, dapat dimengerti. Data harus disajikan kepada anggota organisasi dalam bentuk yang mudah ditafsirkan ataupun mudah dipahami. Yang ketiga, ada deskriptif. Data umpan balik perlu dikaitkan dengan perilaku organisasi yang nyata jika ingin membangkitkan dan mengarahkan energi. Yang keempat, dapat diverifikasi. Data umpan balik harus valid dan akurat untuk memandu tindakan. Jadi, data ini harus dipastikan dulu kebenarannya dan keakuratannya. Dan yang kelima, tepat waktu. Data harus diumpankan kembali kepada anggota secepat mungkin setelah dikumpulkan dan dianalisis. Dan yang keenam, terbatas. Karena orang dapat dengan mudah kelebihan beban dengan terlalu banyak informasi, data umpan balik harus dibatasi pada apa yang dapat diproses secara realistis oleh karyawan pada satu waktu. Yang ketujuh, signifikan. Umpan balik hendaknya dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi. Karena itu akan memberi energi kepada mereka dan membantu mengarahkan upaya mereka ke arah perubahan yang realistis. Yang kedelapan, komparatif. Data umpan balik bisa ambigu tanpa beberapa patokan. Salah satunya, data dari kelompok pembanding harus disediakan untuk memberi anggota organisasi gagasan atau pandangan yang lebih baik. Dan yang terakhir, diagnosis dan pemecahan masalah. Anggota harus didorong misalnya untuk menggunakan data sebagai titik awal untuk diskusi yang lebih mendalam tentang masalah organisasi. Tujuan terpenting dari proses umpan balik adalah untuk memastikan bahwa anggota organisasi memiliki data. Kepemilikan di sini adalah kebalikan dari penolakan terhadap perubahan dan mengacu pada kesediaan orang untuk bertanggung jawab atas data, maknanya dan konsekuensi penggunaannya untuk menyusun strategi perubahan. Jika sesi umpan balik mengakibatkan anggota organisasi menolak data karena tidak valid atau tidak berguna, maka motivasi untuk berubah hilang dan anggota akan kesulitan terlibat dalam proses perubahan yang berarti. Kepemilikan data umpan balik difasilitasi oleh 5 fitur berikut dari proses umpan balik yang berhasil. Yang pertama, motivasi bekerja dengan data. Orang perlu merasa bahwa bekerja dengan data umpan balik akan memberikan hasil yang bermanfaat. Ini mungkin memerlukan sanksi dan dukungan eksplisit dari kelompok yang kuat, sehingga
orang merasa bebas untuk mengangkat masalah dan mengidentifikasi kekhawatiran selama sesi umpan balik. Dan yang kedua, struktur rapat. Pertemuan umpan balik membutuhkan beberapa struktur atau mereka mungkin merosot menjadi kekacauan atau diskusi tanpa tujuan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Jan Lestari, NIM 2018-008064 ingin melanjutkan presentasinya tersebut, yaitu yang ketiga, kehadiran yang sesuai. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki masalah bersama dan dapat bekerja sama dalam rapat umpan balik tersebut. Yang keempat, kekuatan yang tepat. Untuk memperjelas kekuatan tersebut dalam mengetahui masalah yang dapat membuat perubahan yang diperlukan dan hanya dapat direkomendasikan perubahan yang tidak memiliki kendali. Yang kelima, adanya proses bantuan. Dalam pertemuan umpan balik dapat membutuhkan bantuan untuk bekerja sama sebagai kelompok. Dalam proses bantuan ini memiliki data yang negatif, yaitu dapat menolak sebuah implikasi, mengalihkan percakapan yang lebih aman, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu melatih praktisi PO dalam umpan balik data. Yang pertama, perencanaan untuk survei umpan balik sidang. Yang dimaksudnya itu, keberhasilan pada pertemuan umpan balik lebih berkaitan dengan tingkat persiapan pertemuan hal lainnya. Ada 4 hal dalam mempersiapkan survei pertemuan umpan balik tersebut, yaitu yang pertama, mendistribusikan salinan laporan umpan balik di muka. Yang dimaksudnya itu untuk mengabdi lebih banyak waktu pertemuan dalam masalah memecahkan dan kurang mencerna data. Yang kedua, pikirkan terlebih dahulu tentang masalah substantif. Yang dimaksudnya itu dapat merumuskan sebuah pandangan tentang apa itu data dalam menyarankan tentang kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, pastikan dapat menjawab kemungkinan teknis pertanyaan data. Yang dimaksudnya itu data ini memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu. Jadi dapat diakui bahwa data tidak sempurna, tapi dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat diandalkan dan disahkan. Yang keempat, rencanakan pengenalan pada umpan balik survei porsi pertemuan. Yang dimaksudnya itu dapat perkenalan dengan singkat atau secara langsung. Tapi untuk tahap ini dapat memecahkan masalah dengan menunjukkan data pengenalan yang mudah dipahami. Slide selanjutnya masih berkaitan dengan slide sebelumnya, yaitu yang kedua, pemecahan masalah dengan survei data umpan balik. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama, potong umpan balik. Yang kedua, mendorong diskusi tentang data. Yang ketiga, bersiaplah untuk diskusi pemecahan masalah yang hanya terhubung secara longgar ke sebuah data. Yang keempat, masalah hangat dan cara menghadapinya. Yang pertama itu potong umpan balik. Nah, yang dimaksudnya untuk melihat adanya pertanyaan atau komentar di setiap bagian potongan data tersebut. Yang kedua, mendorong diskusi tentang data. Yang dimaksudnya yaitu membantu memperjelas arti data, mengembangkan diagnosis bersama dalam arti berkomentar, dan menghasilkan sebuah alternatif pada tindakan. Yang ketiga, bersiaplah untuk diskusi pemecahan masalah yang hanya terhubung secara longgar ke sebuah data. Yang dimaksudnya itu dapat dipahami dengan lebih baik dalam memecahkan masalah daripada
mengikuti langkah-langkah dalam menganalisis data. Yang keempat, masalah hangat dan cara menghadapinya. Dalam data survei ini sangat membantu dalam menangani beberapa masalah hangat di sebuah kelompok yang mungkin over tampak. Batasan umpan balik survei dibagi menjadi 4. Yang pertama, ambiguitas tujuan. Yang kedua, ketidakpercayaan. Yang ketiga, topik yang tidak dapat diterima. Yang keempat, gangguan organisasi. Dalam ambiguitas tujuan dapat bertanggung jawab atas proses survei umpan balik yang mengalami kesulitan dalam mencapai konsensus. Dalam ketidakpercayaan, organisasi dapat menyebabkan umpan balik survei tentang menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, dalam topik yang tidak dapat diterima, sebagian besar topik tersebut sangat membatasi ruang lingkup pada survei. Yang keempat, dalam gangguan organisasi, yaitu sangat mengganggu fungsi organisasi yang biasanya dapat melonggar waktu kerja dan dapat menimbulkan masalah yang tidak realistis tentang peningkatan organisasinya tersebut. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Artika. Makasih. Baik, saya Artika Dwi Puspitasari, NIM 051, ingin melanjutkan presentasi mengenai slide desain intervensi. Nah, kata desain sendiri memiliki pengertian sebagai proses perencanaan suatu objek yang bertujuan agar objek tersebut bermanfaat bagi manusia. Lalu apa sih desain intervensi itu? Nah, untuk maksud desain intervensi itu merupakan sebagian dari proses yang harus dilibatkan agar mampu mencapai tujuan organisasi yang telah diharapkan. Proses tersebut itu seperti problem solving, pengambilan keputusan, komunikasi, dan lain-lain. Slide selanjutnya mengenai merancang intervensi. Nah, apa sih intervensi itu? Intervensi pengembangan organisasi yang memiliki pengertian untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Dalam intervensi ini dapat berupa desain atau perencanaan tindakan yang berasal dari kehati-hatian diagnosis. Nah, yang dimaksud di sini itu untuk menyelesaikan masalah dan untuk meningkatkan bidang tertentu, fungsi organisasi diidentifikasi sebagai diagnosa. Nah, intervensi ini dapat berupa variasi dari standar program yang telah dikembangkan dan digunakan di banyak organisasi hingga relatif untuk program yang disesuaikan dengan organisasi tertentu atau departemen tertentu. Nah, kegiatan tersebut itu bertujuan untuk memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan pada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim agar tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya mengenai intervensi yang efektif. Nah, untuk pengertian intervensi yang tadi sudah saya jelaskan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk intervensi yang efektif itu dapat menetapkan cara-cara apakah yang patut dipergunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang sudah ditentukan dalam proses diagnosa dan pemberian umpan balik. Suatu intervensi dapat dikatakan baik apabila memiliki 3 kriteria utama. Yang pertama ada sejauh mana hal itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maksudnya di sini menyangkut sejauh mana intervensi tersebut relevan dengan organisasi dan anggota organisasi. Intervensi yang efektif didasarkan pada informasi yang benar-benar valid mengenai fungsi organisasi.
Yang kedua ada derajat yang didasarkan pada pengetahuan tentang hasil yang diinginkan. Maksudnya untuk menghasilkan hasil tertentu, maka harus didasarkan pada pengetahuan yang benar-benar itu valid atau tidak ambigu seperti itu. Yang ketiga ada sejauh mana yang mentransfer kompetensi manajemen perubahan kepada anggota organisasi. Nah, maksudnya di sini tuh menyangkut intervensi anggota organisasi harus lebih mampu melaksanakan rencana pengubahan aktivitas mereka sendiri. Slide selanjutnya ada cara merancang intervensi yang efektif. Yang pertama ada kontingensi terkait dengan perubahan situasi. Pengetahuan tentang hasil kontingensi dalam menyangkut program perubahan agar sesuai dengan pengaturan. Nah, dalam penerapan intervensi sistem penghargaan organisasi, perubahan mungkin terjadi harus disesuaikan tergantung pada apakah perusahaan ingin memperkuat individu atau kerja tim. Yang kedua ada kesiapan untuk perubahan. Keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada keberadaan organisasi setiap perubahan yang telah direncanakan. Nah, saat ini intervensi dapat direncanakan untuk mengatasi masalah organisasi yang ditemukan selama diagnosis. Namun ketika kesiapan untuk perubahan rendah, intervensi perlu difokuskan. Yang pertama tentang meningkatkan kemauan organisasi untuk berubah. Yang ketiga ada kapabilitas untuk kapabilitas perubahan. Organisasi adalah fungsi dari perubahan, pengetahuan, dan keterampilan terkait dengan hadir dalam organisasi. Sumber daya dan sistem dikhususkan untuk perubahan dan pengalaman organisasi dengan perubahan. Yang keempat ada konteks budaya. Desain intervensi harus memperhitungkan nilai-nilai budaya dan asumsi yang telah dipegang oleh anggota organisasi. Intervensi mungkin harus dimodifikasi agar sesuai dengan budaya lokal, terutama pengetahuan organisasi tentang praktek yang dikembangkan dalam suatu budaya yang diterapkan pada organisasi di dalam budaya lain. Yang kelima ada kemampuan agen perubahan. Agen perubahan menerapkan intervensi di luar kompetensi. Nah, dalam merancang intervensi ini, pengembangan organisasi meneliti harus menilai pengalaman dan keahlian mereka terhadap persyaratan yang dibutuhkan untuk menetapkan intervensi secara efektif. Yang keenam ada kontingensi terkait dengan target perubahan. Fokus utama dari intervensi dan penelitian telah mengidentifikasi dua hal kemungkinan untuk terkait dengan target perubahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan intervensi. Masalah organisasi yang ingin diselesaikan dengan intervensi dan tingkat sistem organisasi di mana intervensi diharapkan memiliki dampak utama. Yang ketujuh ada masalah. Nah, masalah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada masalah strategis, di mana masalah strategis ini merupakan salah satu yang paling kritis yang dihadapi organisasi dalam lingkungan yang berubah dan kompetitif saat ini. Yang kedua ada masalah teknologi dan struktural. Organisasi harus memutuskan bagaimana membagi pekerjaan menjadi departemen dan kemudian bagaimana berkoordinasi dengan departemen tersebut mendukung arah yang strategis. Yang ketiga, masalah SDM. Masalah ini berkaitan dengan menarik kompeten ke organisasi, menetapkan tujuan, menilai, dan menghargai kinerja mereka, dan memastikan bahwa mereka mengembangkan karirnya. Yang keempat, masalah proses manusia. Masalah ini berkaitan dengan proses sosial yang terjadi di antara anggota organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, memimpin, dan dinamika kelompok.
Slide selanjutnya mengenai intervensi proses manusia. Yang pertama ada konsultasi proses, di mana intervensi ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Biasanya seorang konsultan proses ini membantu anggotanya mendiagnosis fungsi kelompok dan menyusun solusi yang tepat untuk masalah proses seperti konflik disfungsional dan miskomunikasi atau komunikasi yang buruk. Hal ini tujuannya agar membantu anggota mendapatkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sendiri. Yang kedua ada intervensi pihak ketiga. Nah, metode perubahan ini merupakan konsultasi proses ditunjukkan untuk hubungan interpersonal disfungsional dan dalam organisasi konflik interpersonal mungkin berasal dari isu-isu seperti sengketa atas metode kerjaan atau dari masalah interpersonal seperti miskomunikasi. Nah, pihak ketiga ini membantu orang untuk menyelesaikan konflik melalui metode seperti pemecahan masalah, tawar-menawar, dan konsilasi. Yang ketiga ada membangun tim. Intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan tugas, sehingga tugas-tugas yang akan cepat selesai dengan adanya tim tersebut, seperti konsultasi proses dengan pembagi tim dan membantu anggota mendiagnosis proses kelompok dan menyusun solusi untuk masalah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Anna Marfuah NIM 098 akan melanjutkan presentasi dari Artika. Slide selanjutnya yaitu intervensi teknostruktural. Intervensi teknostruktural itu merupakan model intervensi yang dalam pengembangan organisasinya menggunakan pendekatan teknologi dan struktural. Intervensi teknostruktural itu sendiri ada 3, yaitu desain struktural, perampingan, dan rekayasa ulang. Desain struktural merupakan proses perubahan yang menyangkut divisi organisasi tenaga kerja yang sebagaimana mengkhususkan kinerja tugas. Dan intervensi ini ditunjukkan pada struktural pekerjaan keseluruhan ke bentuk yang lebih integratif dan fleksibel. Yang kedua, perampingan. Intervensi ini mengurangi biaya dan birokrasi dengan mengurangi ukuran organisasi melalui PHK personel, desain ulang organisasi. Yang ketiga, rekayasa ulang. Intervensi ini secara radikal mendesain ulang organisasi proses kerja yang berguna untuk menciptakan keterkaitan koordinasi yang lebih erat. Selanjutnya, ada 3 intervensi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, penetapan tujuan, penilaian kinerja, dan sistem penghargaan. Yang pertama, penetapan tujuan. Pada penetapan tujuan ini meningkatkan keefektivitas organisasi dengan menetapkan kesesuaian yang lebih baik antara tujuan pribadi dan organisasi. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini berguna untuk memberikan umpan balik kinerja kepada individu dan kelompok kerja. Karena penilaian kinerja ini hal yang sangat penting karena berhubungan antara penetapan tujuan dengan sistem penghargaan. Yang ketiga, sistem penghargaan. Pada sistem penghargaan ini yang berguna untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Ini termasuk inovatif pendekatan untuk membayar, mempromosikan, dan tunjangan. Selanjutnya yaitu intervensi strategis. Intervensi strategis ini menghubungkan fungsi organisasi dengan lingkungan dan mengubah organisasi untuk mengimbangi suatu perubahan. Ada 3 intervensi yang mengubah cara organisasi terkait dengan lingkungannya secara internal. Yang pertama,
perubahan strategi terintegrasi. Intervensi ini menjelaskan bagaimana perubahan yang merencanakan dapat memberikan kontribusi nilai tambahan untuk manajemen strateginya. Yang kedua, desain organisasi. Intervensi ini membahas arsitektur organisasi, desain kerja, praktek sumber daya manusia, dan manajemen sistem informasi yang selaras dan saling mendukung. Yang ketiga, perubahan budaya. Intervensi ini membantu organisasi untuk mengembangkan budaya sesuai dengan strategi dan lingkungan. Slide selanjutnya yaitu intervensi strategis yang membentuk strategi kolaboratif organisasi. Yang pertama, merger dan akuisisi. Merger itu merupakan proses penggabungan perusahaan dan akuisisi itu merupakan pengendalian perusahaan. Jadi, merger dan akuisisi itu dapat membantu dua atau lebih organisasi atau perusahaan untuk membentuk entitas baru. Yang kedua, aliansi. Di dalam intervensi kolaboratif ini, aliansi dapat membantu dua organisasi untuk menuju satu tujuan secara pribadi dan secara umum. Berbagai sumber daya. Contohnya, seperti modal, teknologi, kemampuan, atau aset fisik. Di dalam intervensi ini, jaringan dapat membantu mengembangkan hubungan antara 3 atau lebih organisasi untuk melakukan tugas atau pemecahan masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam organisasi. Di sini kami memiliki contoh kasus representatif feedback di perusahaan korporasi PT Telkom. Pelanggan melakukan komplain terhadap layanan Telkom, misalnya untuk layanan PSTN, telepon tetap atau rumah, ke 108. Maka secara otomatis aplikasi 108 di sentral telekomunikasinya melakukan hubungan ke nomor 116, yaitu unit yang melakukan rescue atau pemeliharaan dan perbaikan. Oleh aplikasi tersebut sudah diisi beberapa nomor sesuai tugas. Layanan dan area kerjanya langsung ke nomor ponsel yang tertera di sentral. Dengan serta-merta petugas akan meresponnya dengan melakukan kunjungan ke rumah pelanggan dengan waktu yang ditentukan dalam MTTR atau Mean Time to Repair. Minimal 1 kali 24 jam sudah dilakukan pengecekan dan perbaikan jika dimungkinkan. Jika sudah selesai perbaikan, maka petugas akan mengisi aplikasi perbaikan yang ada di ponselnya dan melakukan centang telah selesai atau pulih dan dikirim ke sentral atau pusat data. Oleh pusat data akan dilakukan perintah ke 147 untuk melakukan outbound call atau mesin penjawab untuk menanyakan atau mengetes apakah perangkat sudah bisa digunakan. Jika pelanggan sudah mengangkat telepon, maka mesin akan bertanya apakah pelanggan masih memiliki keluhan atas layanan. Jika tidak, maka telepon akan berakhir dengan kalimat "Terima kasih telah menjadi pelanggan setia kami." Inilah yang dinamakan representative feedback atau umpan balik yang mencerminkan kondisi bisnisnya. Jadi, kesimpulannya, contoh kasus dan materi yang kami presentasikan ini adalah umpan balik sangat penting untuk keberhasilan dari bisnis kita. Karena dengan diberikannya umpan balik, kita sebagai pelaku usaha dapat mengetahui apa saja hal yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas perusahaan ataupun hal yang diinginkan oleh pelanggan. Maka dengan begitu perusahaan dapat langsung memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan melalui umpan balik yang telah diberikan. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami.
Jika ada yang kurang jelas atau penyampaiannya kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.